Selamat pagi Pak Dian, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok I akan mempresentasikan ide matching kostum bukit pada bisnis kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Dian Anggraini, 2. Ani Dwi Wulandari, 3. Viola Putri Dewi A, keempat Aini Budi Asari, kelima Yohanes Erik Satrio, dan keenam Denta Desa Prasastia. Adapun jenis produk dari usaha yang akan kami jalankan yaitu adalah buket yang kami beri nama Your Gift, yaitu sebuah custom buket. Alasan kami memilih usaha ini yaitu adalah karena bisnis pembuatan custom buket ini tidak memerlukan banyak biaya atau modal, serta dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Bisnis buket ini juga akan mendapatkan apresiasi yang bagus, khususnya di kalangan remaja hingga dewasa. Hal ini karena buket cenderung dijual atau dipasarkan dengan harga yang cukup ramah di kantong, sehingga cocok dengan kedua target market kami tersebut. Untuk pemasarannya sendiri pun juga cukup mudah, yaitu baik melalui via offline ataupun online, dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain yaitu adalah customer dapat membuat request custom buket sesuai dengan budget mereka dan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Selain itu juga kami akan menyediakan berbagai macam pilihan ukuran buket, harga serta isi mulai dari ukuran S, M, L, hingga XL. 1. Customer segment. Target konsumen yang kami tujukan ialah kalangan remaja dan kalangan dewasa. Hal tersebut dikarenakan sekarang banyak kalangan remaja dan kalangan dewasa yang berburu buket untuk memberikan hadiah kepada seseorang spesial di momen spesial. Dulunya buket hanya digunakan sebagai hadiah graduation dan congratulation. Namun sekarang buket bisa digunakan sebagai gift dalam acara apapun seperti wedding party dan birthday party. 2. Value proposition. Proporsi nilai yang kami berikan kepada pelanggan meliputi beberapa keunggulan antara lain: A. Menerima pesanan sesuai dengan request customer, seperti pembuatan snack buket, money buket, dan juga gift box. B. Bisa pilih warna, bentuk, isi, ukuran. Jadi di sini kami tidak lepas kepada customer. Kami sebelumnya juga menawarkan untuk bentuk, warna, dan isi kepada customer. C. Gift menarik setiap transaksi. Di sini kami memberikan gift kepada customer sebagai bentuk apresiasi kami. D. Pelayanan yang baik, ramah, dan sopan. Yang ketiga, customer relationship. Kami melakukan strategi agar customer tetap loyalitas terhadap produk yang kami tawarkan dengan cara memberi kesempatan untuk customer bebas request, memberikan gift sebagai apresiasi, memberikan informasi yang up to date, fast respon dalam pelayanan, melakukan follow up dan terbuka menerima ide apapun, saran dari customer. Hal tersebut bertujuan agar usaha yang kami jalankan berkembang lebih baik lagi sehingga customer merasa bahwa mereka juga memiliki andil dan merasa dihargai secara langsung. Yang keempat, channel. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan distribusi dengan media informasi seperti Instagram dan WhatsApp. Komunikasi menggunakan DM Instagram dan WhatsApp, serta pengiriman dengan ekspedisi dan juga menerapkan sistem COD atau cash on delivery. Sehingga untuk sistem COD dapat digunakan untuk pesanan dalam kota, dengan customer dapat menentukan tempat untuk melaksanakan transaksi tersebut. Revenue stream merupakan sumber pendapatan dari sebuah bisnis yang berasal dari pelanggan. Di dalam menjalankan sebuah usaha, bagian ini harus diolah dengan sangat matang karena merupakan sebuah bagian yang sangat penting dari suatu bisnis. Di dalam usaha yang kami jalankan ini, sumber pendapatan yang utama tentu saja berasal dari penjualan produk kami secara fisik, yaitu buket. Di samping pendapatan yang berasal dari penjualan buket, pendapatan juga dapat diperoleh dari berbagai macam cara atau jalan. Di antaranya yaitu seperti dari jasa untuk dekorasi buket, karena kita menyediakan free custom buket, di mana customer dapat memilih desain buket sesuka mereka. Sehingga untuk setiap jasa dekorasi akan dikenakan biaya tambahan tergantung dari tingkat kesulitan dekorasi buket, yang mana hal tersebut juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi bisnis kita selain pendapatan utama dari penjualan buket. Kita juga akan memanfaatkan orang internal seperti pegawai atau karyawan untuk ikut memasarkan atau mengiklankan produk kami melalui media sosial mereka masing-masing.
Dengan demikian, maka pangsa pasar akan menjadi lebih luas dan juga sumber pendapatan akan dapat berkembang, selain hanya melalui akun media sosial resmi milik organisasi atau usaha yang kami kelola. Adapun cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara transfer melalui bank, cash secara langsung, ataupun secara cash on delivery atau COD, yang mana jika menggunakan metode COD bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi bisnis kami. Sebab jika customer menghendaki metode pembayaran dengan COD, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk biaya pengiriman yang besarnya akan disesuaikan dengan jarak pengiriman. Selanjutnya ada key resource. Dalam bisnis kami yaitu sumber daya manusia, kreativitas, inovatif, mix and match warna, dan sumber daya teknologi. Sumber daya manusia di sini kami butuhkan untuk kreativitas dan inovatif ketika akan membuat buket yang dipesan oleh customer, dan untuk menentukan pilihan warna yang cocok satu sama lain. Sedangkan sumber daya teknologi di sini kami butuhkan untuk menjadi jalan pemasaran atau marketing usaha kami agar tertuju pada target marketnya. Selanjutnya ada key partner, adalah pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan sebuah usaha. Bahan baku menjadi salah satu instrumen penting dalam sebuah bisnis. Tanpa adanya bahan baku ataupun bahan tambahan, sebuah bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam usaha buket kami, ada pihak yang sangat berperan penting dalam terlaksananya bisnis ini, yaitu penjual bahan untuk buket, agen snack, dan ATK. Melalui pihak-pihak yang tersebut, kami dapat mengkreasikan ide dalam pembuatan buket sesuai dengan permintaan customer. Selain itu, pihak-pihak yang mendukung berkembangnya bisnis buket ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap bisnisnya juga. Jika usaha buket kami berhasil dipasarkan secara signifikan atau banyak yang menyukainya, tentu kami akan menjadi pelanggan setianya yang membeli bahan-bahan untuk pembuatan buket. Karena bahan-bahan buket yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas, sehingga produk yang dihasilkan pun juga berkualitas. Jadi dari bisnis buket ini, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai, aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa. Key activities dalam bisnis yang bisa kita jalankan yaitu melakukan pemasaran produk buket. Tujuannya agar customer segment kita mengetahui apa saja produk yang kita jual pada bisnis kita, apa saja value proposition yang bisa kita berikan kepada seorang customer segment. Pemasarannya bisa melalui media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp. Kedua, membuat daftar list kebutuhan sesuai yang customer inginkan, seperti isian apa saja yang diinginkan, ukuran buket, serta warna yang diinginkan customer. Di sini adalah yang kita maksud value proposition, di mana kita bisa memberikan kesempatan kepada customer agar mereka bisa memilih dan memesan buket yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu proses pembuatan buket dengan menyesuaikan request yang sudah ditentukan oleh customer. Pembuatannya kita lakukan dengan sebaik mungkin guna untuk memberikan kepuasan kepada customer. Yang terakhir yaitu report proses hingga progres. Progres dari pembuatan buket yang sudah mereka pesan. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian gift. Pemberian gift ini kita berikan sebagai apresiasi kami kepada customer yang telah menggunakan jasa kami. Dan yang selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah biaya yang akan dikeluarkan jika menjalankan bisnis. Biaya ini dibagi menjadi dua, biaya fixed cost maupun variable cost. Sehingga adanya cost structure ini bisa mempengaruhi kuantitas produksi barang yang optimal. Struktur biaya atau cost structure biasanya mengacu pada beberapa jenis biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis, di mana biasanya melalui biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang telah dikenal, terdapat beda biaya tetap dan biaya variabel. Sederhananya, biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat perubahan produksi. Nah, dalam bisnis kita, yang termasuk biaya variabel yaitu premium paper, tangkai lidi pita, refill lem tembak, permata plastik, kertas tisu, lem fox, dan pita perekat. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang secara konstan dan tidak berubah serta tidak ada hubungannya dengan jumlah output yang dihasilkan oleh bisnis, seperti gunting, alat lem tembak, dan pemotong kertas dan penggaris. Untuk penutup, sekian presentasi ini kami sampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih.